Kalian sudah pernah belajar ini? Sampai saat yang pengertian. Mari, nama sama. Dari adik kan jadi teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu atau menjelaskan secara rinci tentang suatu objek tempat keadaan dan termasuk ada itu tentang penelitian atau ada belum? Jadi kan teks deskripsi ini dia digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek atau tempat keadaan yang memberikan gambaran jelas dan terperinci tentang sudah jadi dibahas. Sudah? Mantap belum? Sudah. Dan makasih soal kamu jawab kalau semua. Ya. Kayak ada buku. Ya. Kayak ada buku yang dulu yang keinginan bebas. Kamu datang semua buku. Ya. Nanti baru Pak bilang tulis supaya kami dapat. Kalau sudah paham tentang itu, yang kita masuk pada punya teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ini di pertama itu ada tempat quantity, yang pertama itu menggambarkan secara rinci dan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang subjek yang dibahas. Jadi teks deskripsi ini dia memberikan gambaran yang rinci supaya dapat dibaca atau dapat diketahui oleh para pembaca. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang konkret dan menggunakan kata-kata yang konkret dan spesifik untuk menggambarkan subjek. Jadi ciri kedua ini harus menggunakan kata-kata yang baku, kata-kata yang konkret yang terkait dengan apa yang dibahas, supaya pembaca bisa dapat mengetahui yang dibahas tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang deskriptif dan menggunakan bahasa yang deskriptif untuk menggambarkan subjek. Jadi di teks deskripsi ini harus menggunakan bahasa yang sudah dipahami sehingga pembaca dan pendengar bisa lebih jelas. Yang ketiga, yang terakhir,
menggunakan kalimat yang efektif. Jadi deskripsi ini harus menggunakan kalimat yang jelas. Harus menggunakan kalimat yang jelas dan efektif supaya yang disampaikan bisa dengan jelas oleh pendengar. Seperti saya sekarang sedang ngomong menggunakan bahasa kalimat yang efektif supaya adik-adik bisa memahami apa yang saya sampaikan. Apakah sampai yang kecil ini adik-adik ada yang mau bertanya? Tidak. Dari telan. Yang masuk bagian ketiga itu dia punya struktur teks. Ada 3 bagian. Struktur itu ada 3 bagian. Yang pertama itu pengenalan. Jadi kita awal membuat teks deskripsi ini harus mulai dari awal, pengenalan dulu. Apa yang kita sampaikan? Ya. Yang bagian keempat yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Jadi yang pertama itu teks yang menggambarkan suatu objek seperti buku, mobil atau gedung. Jadi dia punya jenis itu harus berkaitan dengan subjek seperti buku, mobil, dan gedung. Yang kedua terkait dengan tempat. Harus yang kedua itu terkait dengan tempat. Teks yang disampaikan yaitu menggambarkan suatu tempat seperti kota, desa atau taman. Jadi teks deskripsi ini dia hanya menggambarkan tentang suatu objek yang berkaitan dengan kota, desa atau taman saja. Tidak dengan ini seperti pasar, hotel atau segala macam ini termasuk kan? Cepat, tentang kaki, tentang orang. Teks deskripsi ini juga menggambarkan seseorang seperti tokoh, teman atau keluarga. Dan kita masuk ke contoh. Yang siapa? Kita pakai nama Nanda saja. Jadi kita mengenal contohnya yaitu rumah Nando terletak di depan rumah Namsap.
Merah putih. Warna pink. Yang berbuat sana seperti yang dipandang. Ada dipandang, lebih ada dipandang melintasnya. Jadi kesimpulan kesan dari contoh tersebut, di dalam rumah Nando, posisi barang-barang yang sangat sederhana sehingga cuma tertata lantainya bersih serta ruangannya membuatnya sehingga tuh berlama-lama di dalamnya akan terasa nyaman seperti tadi bertamu di rumah. Jadi Nana harus kasih lagi masih ke rumah ya. Harus ingat nanti akan nyaman. Baik, kita akan menutupi dengan kesimpulan. Kesimpulan habis sudah keluar. Bagi kita masuk di kesimpulan. Dan kesimpulan dari yang pertama itu jenis tes yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang rinci tentang suatu objek keadaan atau seseorang dengan struktur yang jelas, kata-kata yang konkret, dan bahasa yang konkret, dan memberikan gambaran yang jelas dan berisi tentang suatu objek yang dibahas. Jadi sudah harus terkait dengan ini. Ada kali kamu bertanya selalu. Ya, pas. Mantap. Jadi ini yang kami sampaikan ada salah kata yang kami ucapkan tidak. Benar. Ada. Ya. Ada tadi kita tuh. Sekian dari kakak. Saya terima kasih karena sudah mendengar. Silakan.